Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mungkin semuanya sudah mendengar dan membaca di media-media sosial seperti di YouTube, di Twitter, di Facebook, dan banyak lagi media-media sosial lainnya tentang berita yang cukup hangat, mengusik ketenangan jiwa kita sebagai seorang muslim. Tentunya tidak terlepas dari sosok seseorang yang terkenal dan populer di Indonesia dan punya nama, bahkan menjadi salah satu petugas khusus di pemerintahannya Bapak Presiden kita, Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Gus Miftah yang cukup gempar dan digemparkan dengan perbuatannya sendiri. Nah, tentunya berita seperti itu tidak bisa dipandang sepele. Gus Miftah ini seorang tokoh. Gus Miftah ini banyak pendukungnya. Jemaahnya juga terdapat di mana-mana. Amat disayangkan kalau seorang Gus Miftah yang banyak pendengarnya, banyak pengikutnya, tiba-tiba harus merendahkan dirinya sendiri akibat dari merendahkan orang lain. Perbuatan yang seperti itu tidak menampakkan bahwa seorang Gus Miftah adalah orang yang berilmu atau orang yang berakhlak mulia. Seharusnya seorang Gus Miftah ini memberikan keteladanan dan contoh sebagai tokoh, tidak merendahkan orang lain, karena sebab yang diciptakan oleh beliau sendiri, misalnya dengan merendahkan keberadaan orang lain seperti penjual es. Bahkan dulu kita pernah mendengar dan menyimak video-videonya beliau yang banyak merendahkan ustadz-ustadz lain, termasuk Ustadz Khalid Basalamah. Sekarang muncul lagi masalah yang makin menyimpulkan kalau seorang Gus Miftah ini tidak memiliki metode dakwah yang benar dalam menyampaikan dakwah-dakwah keagamaan, bahkan lebih bersifat kampungan. Sebagai seorang tokoh, seharusnya lebih menonjolkan keteladanan, bukan kesetanan. Yang ditunjukkan adalah contoh yang baik. Apalagi ada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat Nabi Muhammad, khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dari kalimat ini, kalimat wahyu, mengajarkan kepada kita agar kita selalu harus pada posisi mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menampilkan contoh-contoh yang baik kepada sesamanya. Tidak sebaliknya merasa sebagai juragan atau big boss atau CEO yang beranggapan orang lain lebih rendah dari dirinya. Tidak demikian. Tetapi bagaimana kita mengukur diri kita terhadap orang lain, bahwa diri kita ini tidak ada perbedaannya dengan mereka.
Tidak sebaliknya menciptakan huru-hara dengan menonjolkan keberadaan dirinya yang lebih dari orang lain. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kenabiannya, predikat kenabiannya pun beliau tak pernah menyombongkan diri. Sikapnya yang penuh dengan keteladanan, itulah yang ditampakkan kepada umatnya ketika itu, yakni para sahabat, yang kelak para sahabat mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita seperti itu? Di saat kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang dai. Dai itu kan amanah, ustadz itu amanah. Menjadi seorang ulama itu amanah. Yang seharusnya sebagai tokoh agama, tokoh umat, membimbing umat dengan penuh keteladanan tadi, sehingga umatnya akan menjadi umat yang terbaik baginya gitu. Dan umat yang terbaik bagi orang lain, umat yang terbaik di dalam Islam. Jangan seperti pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketika guru kurang ajar, apalagi muridnya itu lebih kurang ajar. Jangan sampai pepatah ini menimpa diri kita sebagai seorang muslim. Kita sering melihat peristiwa yang terjadi di negara kita ini. Akibat dari perilaku perorangan, umat yang tadinya itu ramah menjadi tidak ramah. Umat yang tadinya tenang itu menjadi tidak tenang. Umat yang tadinya gusar, ya yang tadinya menyenangkan, menjadi umat yang membosankan. Itu karena bimbingan yang diberikan tidak baik, bimbingan tidak baik yang diberikan kepada yang bersangkutan. Ulama itu bukan setan, ulama itu harus teladan. Jadi yang ditampilkan kepada umat itu adalah cermin-cermin yang baik. Jangan sampai cermin buram itu diberikan kepada umat. Nah, karena itulah penting bagi kita berbuat sebaik-baiknya demi agama Islam yang penuh dengan keteladanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.